Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat video tutorial tentang penggunaan fungsi plus di bahasa pemrograman Python. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Adam Kepala. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Bahasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, sebelum kita masuk dalam praktek membuat programnya, di sini saya ingin menjelaskan dulu secara singkat apa itu if else. Nah, baik, di sini yaitu if else statement adalah struktur kontrol keputusan dalam pemrograman yang memungkinkan program melakukan tindakan atau memilih jalur eksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan logis dalam program. Nah, secara umum, if else bekerja sebagai berikut. Yang pertama, jika kondisi tertentu terpenuhi, maka blok pernyataan di dalam if akan dieksekusi. Nah, dan jika kondisi tidak terpenuhi, maka blok pernyataan di dalam else akan yang dieksekusi. Nah, dan di sini juga if else itu sangat penting dalam pengembangan perangkat karena memungkinkan program untuk merespon secara dinamis terhadap input atau kondisi tertentu. Ini memungkinkan program untuk melakukan cabang eksekusi, memberikan fleksibilitas, dan kemampuan untuk menangani situasi yang berbeda. Nah, ini ada beberapa alasan mengapa if else itu penting dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, di sini ada pemilihan alur eksekusi. Nah, memungkinkan program untuk memilih jalur eksekusi berdasarkan kondisi yang memenuhi atau tidak memenuhi. Ini memungkinkan program untuk berperilaku dengan cara yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Yang kedua, penanganan kesalahan. If else dapat digunakan untuk menangani kesalahan atau situasi yang tidak diinginkan. Program dapat memberikan respon atau melakukan tindakan tertentu jika kondisi tertentu tidak terpenuhi. Yang ketiga, validasi input. Memungkinkan program untuk memeriksa apakah input atau data yang dimasukkan oleh pengguna memenuhi kriteria tertentu sebelum melanjutkan eksekusi. Yang keempat, kontrol alur program. If else di sini membantu mengendalikan alur program, memastikan bahwa tindakan tertentu diambil hanya untuk ketika kondisi tertentu terpenuhi. Dan yang terakhir, pemrograman berbasis logika. Nah, if else di sini membantu dalam pemrograman berbasis logika, di mana berbagai keputusan dan cabang eksekusi harus diambil berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Dengan demikian, if else dengan menggunakan if else, kita dapat membuat program yang lebih adaptif, responsif, dan dapat diandalkan dalam menangani berbagai skenario yang mampu dan mungkin terjadi selama eksekusi. Nah, untuk berikutnya mungkin kita bisa langsung praktikkan saja praktikkan saja ya. Di sini saya mempraktekannya menggunakan Visual Studio Code. Saya menggunakan Visual Studio Code berikut. Studio Code. Nah, di sini kita langsung praktek saja. Nah, kita ketik berbaris-berbaris terlebih dahulu. Nah, sini saya berikan deklarasi terlebih dahulu untuk program. Di sini kita praktek untuk menentukan nilai ganjil dan genap. Untuk menentukan apakah angka
genap atau ganjil. Ntar lagi kita deklarasikan lagi. Di sini kita berikan meminta input dari pengguna. Langsung saja di sini kita masukkan baris pertama itu juga komentar kan, yang ditandai dengan pagar. Seperti berikut, ini namanya adalah komentar, yang dimana sistem tidak akan mengeksekusi perintah yang kita ketikkan di sini, seperti program untuk menentukan apakah angka genap atau ganjil. Dan ini meminta input dari pengguna, ini tidak akan dieksekusi oleh bahasa Python itu sendiri. Nah, untuk baris ini selanjutnya kita akan menulis. Di sini kita masukkan variabel angka sama dengan int input. Kita ketik, kawan-kawan bisa ngikutin input, lalu kita kasih tanda petik. Nah, masukkan sebuah angka. Titik 2. Lalu kita kasih komentar lagi, atau kita deklarasikan penggunaan if else untuk menentukan angka ganjil atau genap. Oke, lalu kita masukkan fungsi else nya, kita tulis seperti berikut: if spasi angka sama dengan 50%, salah persen, lalu 2 sama dengan 0 titik salah titik 2. Titik 2, lalu print salah. Nah, kita masukkan spasi F, lalu kita kasih tanda petik, masukkan ke kolom awal, dituliskan angka adalah angka genap. Lalu kita tuliskan else. Iya. Lalu kita ketikkan print. Print kan? Sudah, kita print. Kurung perawal lagi. Angka adalah angka ganjil. Nah, akan saya jelaskan barisnya di sini ya teman-teman. Di baris pertama, nah di baris pertama adalah komentar. Komentar dimulai dengan tanda pagar dan tidak mempengaruhi eksekusi program. Komentar digunakan untuk memberikan penjelasan. Nah, penjelasan atau dokumentasi pada kode seperti berikut ini yang saya upload.
Ini disebutnya itu komentar. Nah, untuk baris yang kedua, yang ini, untuk baris yang berikutnya ini yaitu adalah mengambil input dari pengguna. Nah, menggunakan fungsi input seperti ini, menggunakan fungsi input, ya kan? Fungsi input meminta pengguna memasukkan nilai dan nilai tersebut kemudian disimpan dalam variabel yang disimpan dalam variabel angka berikut ini, kawan-kawan. Nah, fungsi int yang ada di depan input ini digunakan untuk mengkonversi input menjadi tipe data integer karena nilai yang dimasukkan dianggap sebagai string secara default jika tidak diberikan kode atau teks int sebelum input. Begitu, kawan-kawan. Nah, yang baris selanjutnya yaitu penggunaan if. Ini adalah awal dari blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang diberikan benar. Kondisi di sini adalah angka dibagi 2 sama dengan 0, yang berarti jika sisa pembagian angka oleh 2 sama dengan 0, jika kondisi ini terpenuhi, maka blok pernyataan di dalamnya akan dieksekusi. Nah, di baris selanjutnya adalah blok if ini menggunakan fungsi print untuk mencetak pesan yang menyatakan bahwa angka yang dimasukkan adalah angka genap. Dan baris selanjutnya itu adalah else. Ini adalah blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi pada pernyataan if tidak terpenuhi. Dalam kondisi ini, artinya jika sisa pembagian angka oleh 2 tidak sama dengan 0, itu sama dengan ganjil. Nah, sama seperti sebelumnya, yaitu print ini untuk mencetak pesan yang akan menyatakan bahwa angka yang dimasukkan adalah angka ganjil. Dalam konteks ini, penggunaan operator pembagian adalah untuk mendapatkan sisa pembagian dari suatu angka. Jika sisa angka pembagian adalah 2 pembagian oleh 2 adalah 0, itu berarti angka tersebut adalah angka genap. Sebaliknya, jika sisa pembagian bukan 0, itu berarti angka tersebut adalah angka ganjil. Sebagai contoh, kita coba jalankan ya programnya. Bisa klik di sini. Nah, di sini kita bisa masukkan angka. Misalnya sini saya masukkan angka 7. Sebentar, angka 7. Lalu kita enter. Nah, 7 adalah angka ganjil. Mengapa demikian? Program akan mencetak bahwa 7 adalah angka ganjil karena 7 dibagi 2 itu menghasilkan 1. Disisakan 1, kawan-kawan. Nah, mungkin bisa kita coba lagi. Kita coba ubah angkanya. Angka 8 kita coba ya. Salah. Coba angka 8. Nah, angka 8. Mengapa demikian? Karena angka yang dibagi adalah angka genap. Angka yang berikut itu adalah 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Seperti itu, kawan-kawan, penggunaan fungsi equals di dalam bahasa pemrograman Python. Mungkin cukup dari saya. Berapa lama ini videonya? Mungkin kita cek dulu ya. Ya, intinya ya itu, kawan-kawan, tadi. Equals ini adalah struktur kontrol keputusan dalam program yang memungkinkan program melakukan tindakan atau memilih jalur eksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Ini memungkinkan pengembang untuk membuat keputusan logis dalam program mereka.